Halo teman-teman, selamat datang di channel Akpres. Perkenalkan, saya Farhan Fahruroji selaku tutor di Fisika SE yang akan menemani kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan membahas bab fluida statik. Fluida statik di materi ini bakal cepat sih harusnya. Langsung aja ya. Ini ada massa jenis atau rapat massa. Definisinya menyatakan seberapa rapat massa suatu zat atau unsur dalam mengisi ruang atau volume tertentu. Rumusnya ini, rapat massa sama dengan massa dibagi volume. Rapat massa itu simbolnya ini, rho, kayak gini. Rho sama dengan massa per volume. Ini versi diferensialnya aja kalau misalkan si bendanya massa jenisnya beda-beda gitu. Tapi biasanya massa jenisnya itu homogen, jadi suatu benda yang massa jenisnya sama. Jadi rumusnya rho sama dengan massa per volume. Itu aja. Ini hubungan massa jenis dengan wujud benda. Gas itu paling kecil massa jenisnya. Terus ada air sama solid itu paling tinggi, dan kelihatan juga ya dari yang solid itu lebih rapat gitu, si unsur-unsurnya. Oke, lanjut, ada tekanan. Tekanan menunjukkan distribusi gaya pada suatu luasan tertentu. Rumusnya ini, P atau pressure tekanan sama dengan F dibagi A, luas penampang atau area, di mana F merupakan gaya tekannya, satuannya Newton, A itu luas bidang tekan, meter persegi. Terus simbolnya Pascal, satuannya Pascal ya, Newton meter persegi, Newton per meter persegi. Nah, buat nunjukin apa itu tekanan, ya ada contohnya yang di kanan, ada dua jenis sepatu, dan gaya tekannya itu ini, ada orang 50 kg gitu pakai sepatunya, jadi gaya tekannya sebesar berat posisi orangnya. Beratnya sama dengan massa kali percepatan gravitasi, massanya 50 kg ditambah gravitasinya 10 ya. Jadi 50 kali 10, 50 kali 10 itu 500 Newton. Ini juga sama 500 Newton, yang ngebedainnya itu di areanya di sini. Ke yang kiri itu areanya 100 mm persegi, yang kanan 1600 mm persegi. Nah, tekanannya berapa? Tinggal pakai rumus yang ini. Gayanya 500 dibagi areanya. Nah, yang kiri, yang kecil itu tekanannya tinggi banget. Sedangkan yang kanan tuh lebih kecil, jauh lebih kecil, 31,25. Yang kiri 500 gram per milimeter persegi gitu. Oke, lanjut. Tekanan hidrostatik. Pada sistem terbuka, tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh fluida statik karena pengaruh gaya gravitasi. Ya, dari ini dulu mungkin. PO itu atmosfer pressure atau tekanan atmosfer. Ya, jadi ini itu area sistem terbuka ya. Jadi ini ada udaranya. Ya, misal ada orang nih berdiri di sini. Dia itu mendapat tekanan dari udara di atasnya. Ini kan ada udara ya, ditambah gravitasi. Nah, itu ada gaya tekan dan mengenai area tertentu, ya misalnya kepalanya segini. Nah, itu tekanan itu dari situ. Ada tekanan, kalau di sini PO ya simbolnya, tekanan atmosfer sama dengan F dibagi A. A-nya misal yang ini. Jadi F yang dimaksudnya itu akan sama dengan berat dari udara yang di atas ini. Di atas si areanya. Nah, ini bisa nanti bakal didapat kalau atmosfer itu pasti nilainya ini 1,101 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nilainya bakal segitu. Dan ini konstan ya. Kalau misalkan areanya makin gede, ya F-nya juga kan makin gede. Sedemikian sehingga si pressure itu bakal tetap sama. Nah, gimana kalau orangnya itu ada di bawah sini? Dia tuh bakal dapat ini juga kan. Dapat atmosfer pressure dari atas ini ditambah tekanan dari airnya. Nah, ada ke sini juga. Nah, makanya rumusnya itu ini. Ada tekanan yang dirasakannya akan sama dengan PO, tekanan pressure,
tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatik dari si airnya gitu. Nah, rumusnya rho GH, tapi ini sebenarnya didapat dari yang tadi juga, yang ini sama. Tekanan itu sama dengan F per A, F dibagi area. Ini coba ngitung hidrostatik ya, ini rho GH. Kita nurunin rho GH. Nah, F-nya itu kan gaya berat, jadi massa kali percepatan gravitasi. M kali G per area. Oke, massa itu bisa didapat dari ini juga, dari rumus yang awal tadi, massa jenis sama dengan massa per volume tadi di slide pertama. Berarti massa itu sama dengan rho dikali volume. Oke, ini bisa disebutkan rho dikali volume dikali gravitasi per area. Nah, volumenya itu kan yang ini nih, dari sini ke sini. Volume itu kan areanya dikali ini ya kan, tingginya. Kalau di sini tabung, area dikali tinggi. Kayak bisa diubah jadi si volumenya jadi A dikali tinggi. Nah, tingginya pakai H ya di sini simbolnya. Height sama aja dikali gravitasi per area. Nah, areanya kan sama ya, sama-sama yang di sini. Jadi ini bisa dicoret dan didapatlah rumus rho GH yang ini. Konsepnya tuh sama aja kayak tekanan yang atas tadi. Kayaknya ada contoh soal. Tabung berbentuk U berisi dua macam cairan yang berada dalam kondisi setimbang. Jadi airnya udah gak ngalir-ngalir lagi ya. Air di sisi kanan dengan densitas segitu, sementara di sisi kiri dengan densitas yang belum diketahui. Dari pengukuran diketahui uh, L sama dengan 135. L itu yang ini ya, tingginya. Ini ke sini 135. Terus D itu yang ini 12,3 mm. Yang dicari si ini ya, rho-nya si minyak. Oke, jadi tekanan itu akan sama di setiap titik yang selevel. Selevel itu maksudnya di ketinggian yang sama. Jadi titik ini akan sama dengan titik ini tekanannya. Ini akan sama dengan ini sama dengan ini gitu. Nah, yang akan berguna itu titik yang di sini. Atau kalau di slide ini sebutnya tekanan interface. Yang di sini perpindahan. Yang batas minyak sama air ini. Sama di sini. Nah, dia bakal sama. Tekanannya bakal sama. Jadi P N sama dengan P interface itu. Oke, yang di kiri, yang ini. Tekanannya berapa? Pakai yang tadi ya, caranya. Sama persis. Rumusnya sama persis juga. Ada tekanan dari atmosfer yang di atasnya. Di atasnya ada atmosfer. Karena terbuka dia. Ditambah tekanan dari minyak. Rho GH. Rho minyak, rho X, G kali H. H-nya 13,5 ya. 135. Oke, 135 tambah 12,3. 135. Oke, di sini pakai simbol dulu aja. Tingginya berarti L ditambah D. Dikurangin, jangan lupa. Oke, yang kanannya gimana? Yang ini ada air, ada udara, tekanan dari atmosfer, sorry, ditambah tekanan dari si airnya, rho GH juga, rho air, rho water gitu sebelumnya di sini, dikali G, dikali tingginya. Nah, tinggi si air itu kan sampai sini doang ya. Jadi L aja. Ini tekanan atmosfer bisa dicoret, bisa dikurangi PO di kedua ruas kan, jadi ngilang. Terus dapat rho X kali G, L tambah D, sama dengan rho W kali G kali L. G juga sama-sama G, bisa dicoret. Dapatlah rho X sama dengan rho air dikali L. Nah, ini pindah ruas, L plus D-nya. Jadi L tambah D. Nah, dapatlah rumusnya yang ini. Ini sama ya, kayak yang di sini. Udah diketahui semua, rho air diketahui, L-nya yang ini sama D-nya yang ini. Tinggal dimasukin angkanya, dapatlah di angka ini. 915 kg per meter kubik gitu. Lanjut, ada prinsip Pascal. Pada sistem tertutup
perubahan tekanan yang diterapkan pada fluida akan diteruskan sama besar ke setiap titik dalam fluida ke dinding wadah. Ya biasanya ini dicontohkan ke ini kampa hidrolik. Bentukannya begini. Jadi misal dikasih gaya di sini, gayanya itu akan tersebar gitu, tekanannya tersebar sama besar. Nah, tekanannya tersebar sama besar ke semua ini, semua dinding-dinding. Ke sini juga sama. Oke, berarti tekanan di sini sama dengan tekanan di sini kan, karena sama besar. P sama dengan P. Rumus P itu F dibagi A sama dengan F dibagi A. Nah, di contoh ini kampa hidrolik, area yang di kanan ini buat ngangkat benda yang besar ini, areanya digedein. Karena areanya gede, jadi gayanya juga ngikutin si areanya. Gitu. Ya, jadi yang sama itu tekanannya. Tekanannya sama, tapi karena area di sini lebih gede, jadi gayanya juga lebih gede, biar tekanannya sama. Gitu. Ada hukum Archimedes, sebuah benda jika dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya apung. Gaya apung arahnya ke atasnya. Yang setara dengan berat fluida yang dipindahkan. Kayak maksudnya, berat fluida yang dipindahkan tuh bisa pakai contoh yang ini. Ini ada benda dengan berat 5 kg dimasukin ke air. Ini tuh kan kayak ini ada air yang keluar nih. Ini udah di batas banget. Pas dimasukin airnya tumpah sini. Nah, gaya apungnya itu sebesar berat si airnya, air yang ini. Kayak coba hitungnya. Besar si gaya apung, F apung. Sama dengan berat air yang keluarkan. Berarti massa dikali gravitasi. Masanya berarti kan massa air dikali gravitasi. Kayak massa bisa diubah pakai ini. Pakai yang massa jenis tadi, rho sama dengan massa per volume. Jadi massanya itu rho dikali volume. Kayak ini tuh berarti rho dikali volume dikali G. Nah, volumenya itu volume ini ya, air yang dipindahkan itu bakal sama kayak ini kan, benda yang dicelupkan di sini. Karena sama, jadi ini ya, bisa volume benda yang dicelupkan. Gitu. Jadi rumusnya rho dikali G. Nah, sama kayak yang di sini ya, gaya apung itu rho dikali G. Dan bisa pakai contoh yang di sini. Ini ada bisa diperhatikannya kontainernya itu kalau dimasukin suatu benda dia bakal ngeluarin air dari sini atau memindahin air. Nah, air yang dipindahkan di sini itu maksudnya bisa diartikan kayak gini juga. Jadi ini bisa buat ngitung gaya apung. Ini kan dimasukin suatu benda. Nah, airnya bakal keluar nih. Nah, air yang keluar ini. Jadi gaya apung tadi kan sama dengan berat air yang dipindahkan atau berat fluida yang dipindahkan. Berat itu kan rumusnya massa kali gravitasi. Nah, udah rumusnya itu ini, M kali G. M yang dimaksud itu yang di air. Tapi biasanya M-nya itu diubah lagi rumusnya jadi dari rumus ini. Rho sama dengan massa per volume kan. Jadi massa itu rho kali volume dipindah mas. Nah, massa ini bisa diganti pakai rho kali volume. Rho kali volume kali gravitasi. Rho-nya rho air, itu jangan lupa. Rho water, volumenya itu volume air yang dipindahkan. Nah, volumenya itu bakal sama kayak volume benda yang ini, yang terendam. Jadi ini bisa dianggap volume benda yang terendam. Yaitu untuk Archimedes law. Terus di sini ada istilah nih, berat semu. Berat semu itu berat sesungguhnya dikurangi gaya apung pada benda tersebut. Berat itu ini ya, massa kali gravitasi. Kalau massa doang kan ya massanya di sini itu massa. Jadi dikali gravitasi harusnya. Berat sesungguhnya itu berarti 50 Newton dikurangi 20 Newton dari gaya apung karena dia 2 kilo air yang dipindahkannya. Jadi berat semuanya 30 Newton. Ya tapi di slide ini pakai kilogram, pakai massa. Ya tapi gak tahu sih antara salah atau emang dia pakai istilah umum yang mana berat sama massa itu sering disamakan. Kayaknya ada contoh soal.
Sebuah balok dengan massa jenis ρ mengapung menghadap ke bawah dalam fluida dengan massa jenis ρf, ρ fluida. Balok tersebut memiliki tinggi H besar. Terus yang ditanyakan, pada kedalaman H berapakah balok tersebut terendam? Oke, ini sebenarnya tinggal pakai hukum Newton pertama. Dia akan mengapung ya, alias enggak gerak kemana-mana. Jadi tinggal pakai hukum Newton pertama aja. Total gaya sama dengan 0. Gaya yang bekerjanya ada dua. Ada gaya berat dari si benda ya. Ada gaya berat sama ada gaya apung. Ya langsung aja kayak gini ya. Jadi Fg itu F gravitasi, maksudnya jadi gaya berat dikurangi F buoyant, gaya apung, sama dengan 0. Oke, Fg sama Fb-nya bisa perhatiin yang ini dulu. Ini gaya apung, F buoyant, itu massa air yang dipindahkan dikali gravitasi, berat air yang dipindahkan. Jadi massa kali gravitasi. Masanya itu bisa ρ dikali volume, ρ-nya ρ air, gitu ya, gak boleh lupa. V-nya itu air yang balok yang terendam ya, atau air yang dipindahkan dikali gravitasi. Nah ini ρ air. Ini ada simbol lagi, dikasih simbol baru. Ini panjang L, lebarnya dikasih simbol W di PT-nya. Tingginya ini H besar. Jadi ρ-nya ρ, volumenya dipecah lagi karena dia kotak, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya L, W, lebarnya W, tingginya yang terendam itu kan ini cuma segini, jadi kecil simbolnya, kali gravitasi gitu. Kalau yang gaya gravitasi, massa kali gravitasi, massanya massa si baloknya. Ini mirip sih. ρ-nya berarti ρ balok dikali volume balok. Nah, L kali W kali H ya. Udah, ini tinggal disubstitusi ke persamaan yang tadi. Yang ini tuh Fb sama dengan Fg. Jadi pindah ruas jadi begini. Sama ini ada yang salah. Harusnya H besar ya di sini. Fg kan ini. ρ sama H besar. Nah, ini harusnya H besar. Oke, lanjut. L sama W-nya itu kan sama ya, nggak berubah. Jadi ini bisa dicoret. Percepatan gravitasi juga sama aja, jadi bisa dicoret juga. Sisanya apa tuh? ρf dikali H kecil sama dengan ρ si baloknya dikali H besar. Nah ini bisa pindah ruas, ρ-nya jadi dapat ini. ρf per ρ sama dengan H besar dibagi H kecil. Karena pengen nyari H kecil, ya udah tinggal dipindah ruas aja. Jadi begini. Terus ini ada tambahan keterangan biar bisa dikerjakan soalnya. Ya ini tinggal disubstitusi aja ke ini dan dapatlah 4 cm buat si tinggi yang terendamnya. Selesai. Sekarang yang B. Jika balok tersebut ditahan hingga terendam seluruhnya dan kemudian dilepaskan, berapakah besar percepatannya? Ya, ini juga sebenarnya tinggal hukum Newton kedua. Dia ditekankan ke bawah. Terus dilepaskan tekanannya, berarti total gayanya setelah tekanan dilepas itu ada ya. Jadi dia punya F gitu, alias punya percepatan. Ya ini hukum Newton kedua, sigma F-nya sama dengan massa kali percepatan. Tinggal dimasukin aja kayak tadi, F gravitasi dikurangi F apung, F buoyant. Bedanya F buoyantnya kita pakai H besar ya, H besar juga di sini karena dia ini kan ditekan sampai terendam. Jadi yang terendamnya sama-sama H besar. Sama dengan ini ρ balok, volume balok, dan percepatan si baloknya juga. Udah sih, ini tinggal pindah ruas aja, masukin angkanya yang tadi, dan bakal didapat 4,9 meter per second kuadrat. Oh ini tuh ada yang salah, dikali gravitasi. Nanti kalau pindah ruas nanti bakal dapat ini persamaan akhirnya. Dan gravitasi yang dipakai 9,8 ya di sini. Ya. Bakal dapat angkanya 4,9 gitu. Dan langsung lagi ada fluida dinamik.
Ya, padahal judulnya fluida statis ya. Anyway, di fluida dinamik itu biasanya kita pakai asumsi fluidanya ideal. Ya, fluida ideal tuh ini tidak dapat dimamukatkan, tidak memiliki kekentalan, dan alirannya stabil atau laminar dan tidak berotasi. Ya gitu. Oh, ini istilah aja. Garis alir adalah jalur yang diikuti oleh partikel fluida. Sebuah tabung aliran adalah sekumpulan garis alir. Kayaknya ada persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas yang ini juga dia pakai fluida ideal ya, tidak dapat dimanfaatkan. Oke, apa ini persamaannya? Dari ini dulu, volume itu yang ini, ya volume aliran, volume air di suatu tabung gitu ya. Itu tuh kan area dikali ininya. Rumus volume aja sih, area dikali tinggi kan. Kalau di sini simbolnya area dikali delta X. Nah, karena dia gerak, alirnya gerak, delta X-nya kita bisa pakai rumus ini, V dikali delta T. Ini dari GLB, gerak lurus belaturan. Nah, didapatlah volume itu rumusnya ini, A dikali V kali delta T. Ini kalau diterapkan pada dua sisi, ini sama ini kan volumenya sama ya. Jadi, area 1 dikali V kali delta T sama dengan area 2 yang di sini, kali kecepatan 2 di sini, dikali delta T juga. Nah, karena delta T-nya sama delta T, sama dalam rentang waktu yang sama, muncullah persamaan kontinuitas, yaitu ini, area kali volume sama dengan area kali volume itu konstan itu, atau ini. Jadi kalau areanya makin kecil, volumenya akan makin gede. Bukan volume, kecepatan ya. Kalau areanya makin kecil, dia bakal lebih cepat si airnya. Oke, AV itu bisa disebut juga ini, laju aliran volume atau debit. Debit itu kalau yang di SMP kita pernah belajar itu ini kan. Debit, oke, di sini simbolnya RP. RP sama dengan volume per waktu. Nah, ini volumenya dia pakai yang ini, dapatlah ya ini AV. Jadi ini sama kayak debit juga. Debit itu biasanya simbolnya Q. Debit sama dengan aliran volume sama dengan ini AV juga. Terus ada aliran massa, simbolnya RM, rate of mass. Ya, sederhananya dia massa per waktu. Berapa massa yang berpindah tiap satuan waktu. AV itu kan ini, berapa aliran V tiap waktu kan. Kalau dia V pengen jadi massa, itu kan tinggal dikali rho. Atau kalau lupa dari ini, dari massa jenis, rho itu M per V. Jadi M itu bisa didapat dari V dikali rho. Nah, ini rho kalau dikali V, jadi M. Jadi A dikali V ini tinggal ditambah rho aja. A V rho. Gitu. Sama dengan ya ini, rate of mass. Sama ya, rho A V. Gitu. Itu persamaan kontinuitas. Ini ada contoh masalah, sampel problem. Gambar berikut menunjukkan bagaimana aliran air yang keluar dari sebuah keran menyempit saat jatuh. Perubahan luas penampang horizontal ini merupakan ciri khas aliran laminar yang jatuh karena gaya gravitasi meningkatkan kecepatan aliran. Ya, ini areanya lebih kecil ya di bawah, karena dia berlaku. Ini juga persamaan kontinuitas, dan kecepatan di bawah ini lebih gede dibanding kecepatan awal karena ada gravitasi. Itu jadinya bentuknya itu menyempit ini, areanya makin kecil. Luas penampang yang ditunjukkan A0 itu 1,2 cm persegi, A yang bawahnya 0,35. Kedua luas penampang dipisahkan oleh jarak 45 mm. Berapakah laju aliran volume dari air keran? Yang dicari ini laju aliran RV. Bisa dari A0 kali V0 atau dari A kali V yang di bawah juga bisa sebenarnya. Tapi di contoh slide ini dia pakai yang A0 V0. A0-nya udah ada ya, 1,2 cm persegi. Nah, buat nyari V0-nya bisa pakai ini GLBB. Jadi dia ngehubungin dari persamaan kontinuitas V sama dengan, ini bisa jadi V sama dengan A0 V0
per A. Nah, ini disubstitusi ke sini, ke V yang ini. Nanti didapat ini, persamaan ini. Tinggal dimanipulasi aljabar aja. Nanti dapat ini. Terus angkanya tinggal dimasuk-masukin aja, udah ada semua nih. Gravitasi, A, area, udah ada semua. Nanti dapat 0,286 meter per sekon. Karena udah ada V0-nya, jadi udah tinggal ke sini aja. A0-nya 1,2 dikali 0,286. Tapi satuannya harus diubah jadi meter dulu ya, biar kalau di sini pakai cm, berarti yang ini harus diubah jadi cm per sekon dulu. Ya gitu, dapatlah ini 34 cm kubik per detik. Ada persamaan Bernoulli dengan menerapkan prinsip konservasi energi pada fluida pada gambar, maka didapat ini. Ya, persamaan Bernoulli itu awalnya dari konservasi energi. Karena ini kan ini ya, fluida ideal, jadi dia berlaku konservasi energi, ya artinya energinya konstan, total energi konstan. Nah, energi yang ada di sini, di air ini ada tiga. Ada energi tekanan, PV, ya ini belum pernah dipelajari sebenarnya. Ditambah energi kinetik, setengah mv kuadrat, ditambah uh, energi potensial, mgh, itu konstan. Nah, kalau di persamaan Bernoulli, ini semua sukunya dibagi sama volume. Jadi ini V-nya dicoret. Ini M dibagi volume itu kan berarti jadi rho ya, massa per volume. Nah, ini berubah jadi rho. Sama juga sama yang di potensial. Masanya jadi rho karena dibagi volume. Oke. P itu tekanan di sini, tekanan statis. Jadi itu yang dirasakan si ininya, si pipanya sama airnya, karena ada tekanan ke situ kan, ke segala arah. Itu tekanan. V di sini ya V airnya, kecepatan si airnya gimana, yaitu ngomongin ketinggiannya. Gitu. Secara umum persamaan Bernoulli tulis sebagai ini, ya sama aja. Oke, ini lumayan penting juga. Jika kecepatan elemen fluida meningkat saat elemen bergerak di sepanjang garis aliran horizontal, maka tekanan fluida harus berkurang. Oke, misal ada ini anggap lurus ya. Jika kecepatan elemen fluida meningkat, oke, kecepatan elemen fluidanya di sini misalkan awalnya lambat, terus di sini cepat gitu ya, lebih cepat dalam garis horizontal. Berarti kalau di persamaan Bernoulli, potensialnya kayak bisa kita abaikan ya, karena dia sama kan ketinggiannya. Jadi nggak ada perubahan potensial. Jadi ini aja nih, ini konstan. Jika kecepatan meningkat, oke, maka tekanan fluida harus berkurang. Nah, tekanan itu berkurang. Tekanan di sini lebih kecil dibanding tekanan di sini. Ini sebenarnya masuk akal juga, kayak kita bisa bayangin kalau misalkan si pipanya ini kita bolongin di sini, ini juga dibolongin. Nah, air di sini bakal uh, nyembur keluar itu lebih tinggi dibanding air yang di sini. Ya karena dia lebih tinggi berarti tekanannya juga makin tinggi. Ini kan karena tekanannya yang keluar dari sini. Gitu. Itu persamaan Bernoulli. Kayaknya ada sampel problem lagi. Seorang koboi menembak tangki, tangki yang sini. Air kayu, tangki air kayu dengan peluru sehingga menimbulkan lubang dengan jarak H. Nih, terhadap permukaan awal di tangki. Carilah kecepatan air saat keluar dari kebocoran tangki. Cari V airnya pas keluar. Ya, ide pokok situasi ini pada dasarnya adalah air yang bergerak ke bawah dengan kecepatan V0 melalui pipa lebar. Melalui pipa lebar dengan luas penampang A dan kemudian bergerak dengan luas penampang A kecil. Ya ini kita bisa anggap sebagai pipa aja sebenarnya. Pipa besar, terus dia keluar jadi kecil pipanya. Tapi ini horizontal ya. Ya, terus ini ada simbol-simbol juga. Kecepatan air di sini dia ngasih simbol V0. V0 areanya itu A besar, ini A kecil dengan kecepatan V. Oke, gitu ya. Ini V0, ini V. Karena ini sebuah pipa, karena air yang mengalir sebuah pipa lebar harus sepenuhnya melewati pipa sempit, jadi berlaku hukum kontinuitas yang ini. Api sama dengan api.
Jadi rate of volumenya di sini sama di sini sama. Nah, tapi kita pengen nyarinya V yang keluar dari sini. Ini kita bisa pakai Bernoulli yang ini tadi. Tekanannya karena dia terbuka ke atmosfer, jadi dia tekanan atmosfer untuk si statisnya. Ini kan dia dapat tekanan atmosfer, terus ya diteruskan ke segala arah kan kalau tekanan. Jadi dia nilainya P0. Sama juga sama yang di sininya. P0. Terus yang di kiri dulu yang atas, setengah rho air dikali V0. Ini V0 ditambah rho GH dengan ketinggian H ya. Sama dengan P0 yang tadi. Di sini P0 juga setengah rho kali V. Ini yang mau kita cari ditambah rho G. Dia H-nya 0 ya, karena dia di sini. Ini ketinggiannya dianggap 0. Nah, jadi ini bisa dicoret. P0 juga karena sama-sama P0 bisa dikurangi di kedua belah, jadi nggak ada. Nah, udah deh. Buat nyari V-nya kita bisa pakai persamaan ini. Tapi kalau P0-nya ini beda jauh banget, biasanya kita asumsikan si V0-nya itu 0. Jadi gini, ini kan lebar ya, ini kecil. Jadi dia itu kan ngurangnya kecil banget nih, volume yang si tangkinya. Nah itu biasanya diasumsikan 0, kayak yang di sini nih. Areanya kan gede ya, di sini gede gitu, di sini kecil banget, dikali V. Kecil dibagi gede banget itu mendekati 0. Jadi V0-nya biasanya mendekati 0 di sini. Kita anggap aja 0 misalkan di sini. Di slide ini juga gitu. Dianggap 0 berarti dia ngilang kan. Udah dapatlah dua ini doang. Rho GH sama dengan setengah 1/2 rho V kuadrat. Ini sama-sama rho bisa dicoret lagi. Nah yang dicari itu V ya. Jadi V sama dengan setengahnya. Kalau pindah 2GH. Karena ada akarnya jadi diakarin. Jadi V sama dengan 2GH. Nah ini juga secara tidak langsung. Secara langsung kita menurunkan ini. Teorema Torricelli. Prinsip fisika yang menyatakan bahwa kecepatan semburan air atau fluida dari lubang di tangki atau bejana sama persis dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama dihitung dari permukaan air. Jadi maksudnya kecepatan yang keluar dari tangki ini itu sama dengan kecepatan jika kecepatan jatuh bebas ada air misalkan di sini, di tepat di atas ini. Jatuh bebas ke sini, ke tepat di bawah ini. Nah, kecepatannya itu bakal sama. Kecepatan air ini sama dengan kecepatan ini. Nah, ini terbukti nih. Kecepatan jatuh bebasnya kan ini rumusnya. Ini dari rumus GLBB. Kalian bakal dapat kalau nyari. Itu bakal dapat nilainya segini. Gitu. Itu mau teorema Torricelli. Gitu. Dan udah selesai. Seperti biasa, terima kasih. Demikian video pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terakhir semangat belajarnya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.